sekitarnya, alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Jadi dengan sifat wajib qudrah maupun qadir di sini hadirin, yakni kita meyakini tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada yang dapat terwujud kecuali dengan kuasa dan kekuatan yang Allah tetapkan. Karena Allah lah yang punya kuasa, karena Allah lah yang punya kekuatan. Kita hadirin nggak mampu, kita ini lemah. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, dia bakal kenal Tuhannya. Bila mana kita kenal diri kita ini lemah, kita nggak berdaya, kita nggak punya kekuatan, maka kita mengenal Tuhan kita yang maha kuasa, yang maha memiliki segala kekuatan. Untuk itu hanya kepada Allah lah kita mohon segala kekuatan tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk mengerjakan kebaikan, tidak ada upaya untuk menghindar dari keburukan kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, nggak bisalah kita ini selepas mengerjakan kebaikan merasa angkuh, ujub, sombong dan seterusnya, karena semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita udah merasa bahwa kita bisa ini dan itu semata-mata kita punya diri, habis kita, ya. Menjadilah kita orang yang tertipu. Nah, inilah pentingnya mempelajari daripada ilmu akidah tentang sifat wajib 20 ini. Ya, jadi kita paham. Ya, nggak ada lagi nanti setelah kita bisa sholat, baca Al-Quran, kita ta'lim, mengerjakan ini dan itu. Alhamdulillah. Yang ada rasa syukur di lisan dan di hati kita. Ada ngelihat orang belum mampu, kita doain. Ya, nggak mungkin tuh kalau kita udah meyakini kudrahnya Allah, keluar dari masjid melihat orang kecil melulu, nggak mungkin. Ya orang, ya Allah, umur punya kepala 5 masih kagak sembahyang, ya Allah berikanlah kekuatan kepadanya ya Allah untuk dapat melakukan ketaatan ibadat kepadamu ya Allah. Akhirnya kita doain orang dulu deh pilih. Ya kenapa? Karena kita meyakini, menyadari bahwa kekuatan yang ada pada diri kita dalam melakukan ketaatan dan ibadat pada Allah semata-mata dari Allah. Nah, ya, semata-mata dari Allah. Karena boleh jadi yang namanya malas itu ujian. Ada malas ujian, ada malas memang orangnya sendiri ada nggak mau bermujahadah, nggak mau bersungguh-sungguh dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin kalau udah biasa malas itu datang, mau ngapain aja udah bukan susah lagi. Susah. Kalau susah udah susah banget deh. Ya, mau ngapain enggak bakal jadi, malas. Ya. Ngerjain ini kagak rapi, ngerjain itu kagak rapi, orang malas. Orang malas enggak bisa jadi apa-apa. Kenapa malas? Nah, MLS. Ini diajarin sama guru ini. Ini kayak sang benar, ini ikutin nih doanya. Ayo siapa yang mau ini ajarin nih doa nih. Buat ngelawan malas, hilangin malas. Baik, ikutin katanya. Allahumma, ikutin. Allahumma, malas maksain. Jadi memang obat dari malas memang itulah. Tak lain tak bukan adalah kekuatan mengharap segala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kelak di akhirat kita mendapatkan pahala terbaik dari Allah, yakni surga. Ya, a'dadtu li'ibadi
mala li'ibadis salihin mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati, yakni surga. Nah, hadirin, ya Allah sediakan. Ini kita masuk surga, ini bukan karena kita, semata-mata karena rahmat dari Allah. Ini kita masuk surga karena rahmat dari Allah. Kenapa demikian? Lah, waktu kita bisa ibadat yang kasih kekuatan siapa? Allah. Kalau kita mengakui bahwa kekuatan itu punya kita, ya kita bisa ini, bisa itu semata-mata kita. Ya, karena kita memang luar biasa. Nah, hadirin, ya. Wa ala kulli hal, sama aja gambarannya, tamsilnya seperti ini, hadirin. Ada orang mau jual tanah misalnya ke kita. Ada mau jual tanah mungkin Ustaz. Ya kan, tanahnya yang di mana? Yang di sebelah utara lapangan badminton. Oh, itu tanah aneh. Iya San, aneh mau jual lebih ente. Iya tapi tanah aneh. Iya aneh mau jual lebih ente. Gak bisa. Itu kita surga kita anggap kita berhak. Kenapa ya? Loh kita udah segala macam. Kita udah ngaji, kita udah sholat, udah segala hal yang wajib kita lakukan, yang sunnah pun kita kerjakan. Ya, tetap tidak demikian, karena kekuatan untuk melaksanakan ibadat semata-mata karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu difahami ini ya. Jadi kesimpulannya apa dari uraian ini? Sifat qudrah, kita bersyukur melulu. Ya Allah yang punya kekuatan. Ya Allah, ini ya di kampung kita masih banyak orang, tapi yang terpilih buat hadir di masjid Allah pilih kita, kan nikmat tadi. Kenapa? Yang lebih majlis taklim, oh masya Allah deh, Allah memiliki malaikat yang khusus hadir dalam majlis zikir dan majlis ilmu. Subhanallah. Tadi kita awal tawasul, selawat juga masuk itu. Awal kan kita tawasul, doa itu zikir, ya. Nah itu hadirin, masuklah majelis kita ini ke dalam majelis zikir dan majelis ilmu, kedua-duanya. Ini malaikat Allah Ta'ala ada ciptakan khusus buat hadir dalam majelis seperti ini. Maka tanda kehadiran malaikat 3. Yang pertama, hati kita tenang, nyaman kalau di majelis. Tenang, nyaman, enak. Yang kedua, dihilangkan kita dari segala pikiran dunia. Kita semua punya masalah. Kalau dia hadir di majelis, hilang masalah. Keluar dari masjid, pusing lagi malah kita. Masya Allah. Kalau dia di majelis tenang, Allah hilangin tuh. Ya, kenapa? Allah kirimkan malaikatnya. Yang ketiga ada perasaan nyaman, sejuk, dingin. Kenapa? Dia dekatnya ke malaikat. Ya. Jadi orang yang sering dekat sama malaikat, didatangin malaikat, didoain malaikat, dimohonkan ampun kepada Allah oleh para malaikat, maka ini orang perbuatannya enggak jauh dari perbuatan para malaikat. Pengennya baik-baik aja. Tuh, ya. Jadi oleh sebab itu pas masuk masjid, makanya jangan lupa nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid najumtu fihi lillah ta'ala. Mesti ada tuh niat iktikafnya semata-mata, semua ibadah yang kita lakukan di dalam masjid ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian ya. Jadi demikian qadirun, kemudian muridun artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergagah, maksudnya terpaksa. Ya. Dalilnya yaitu dalil sifat iradah. Kemarin dalil sifat iradah fa'alun lima yurid. Ya, Allah berkehendak, bebas. Ya. Maha berkehendak bagi apa yang Allah kehendaki. Ya. Ya, iradah, sifat iradah adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak
Apa itu bacanya? Berminta ya? Berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, ya, dan menolak segala bahala dunia akhirat adanya. Nah, bahala kalau orang kita pakai nih, man kalau di Tanah Abang bahle. Udah nggak ada tapi yang ngomong bahle udah nggak ada. Bahle, wah kena bahle gitu. Ya, bahla, ya, bahla ini bahasa 100 tahun yang lalu ini Jakarta, ya. Jadi bahla yakni untuk itu hadirin, maka yang namanya doa jangan pernah kita berhenti. Doa-doa aja. Kenapa? Allah punya kehendak. Ya. La yaruddul, ya. La yaruddul bala illa doa. Enggak ada yang bisa menolak bala musibah kecuali doa. Nah, hadirin. Jadi ikhtiar kita ya doa. Menghindar dari segala kejahatan, menghindar dari segala musibah. Kalau masih kena juga, pasti ada hikmah kebijaksanaan Allah di sana. Kenapa? Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Ya. Jadi kehendak Allah pasti baik karena Allah Maha baik. Allah tidak akan pernah mengkehendaki keburukan atas hamba-Nya. Jadi kalau kita yakni seburuk-buruknya, yakni apa yang kita rasakan, ya Allah, kayaknya yang paling naas orang di sini kayaknya kita doang nih misalnya. Jangan bilang begitu. Kita kalau tanya apa kita punya sohib atau boleh jadi itu masalahnya ada lebih besar dari kita. Begitu, cuma kita nggak tahu aja masalahnya. Ada orang yang pintar ngumpetin masalah, ada. Kayaknya kita doang yang kena gitu. Oh, pokoknya kita deh. Padahal hadirin, sahibul musibah ini utama. Maksudnya utama, Ustaz. Itu sahibul musibah, dia bisa masuk surga duluan ketimbang orang yakni hamba Allah sebagai sahibus shalah, sahibus zakah, sahibus sedekah, sahibus segala macam. Orang yang banyak sholat, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak ini, banyak itu. Kita ibadat pas-pasan. Cuma musibah nggak berhenti-berhenti. Itu kita bisa duluan tuh. Kenapa? Karena bicara sabar, amalannya luar biasa. Orang pun bicara sabar, hadirin, masya Allah. Al-Quran menyatakan, di mana Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya, ya, orang yang bersabar diberi balasan ganjaran pahala tanpa hisab. Tanpa hisab. Ya, hadirin. Jadi boleh jadi ibadah kita yang agak kurang. Maksudnya yang wajib dikerjain, yang sunnah jarang gitu. Ya, kayaknya berat. Cuma dengan musibah, masya Allah. Ujian begini, ujian begitu. Nah, hadirin, ya. Jadi kalau antum baca sirah para nabi, bahkan para wali, para ulama, tuh hidupnya tuh masya Allah, hadirin. Kok kita lihat ya kita sih nggak seberapa. Ya. Kalau para nabi, masya Allah deh. Nabi Yakub hadirin nangis sampai gak berhenti-berhenti, maksudnya sering menangis. Kenapa? Dipisahin sama anaknya yang tercinta Nabi Yusuf. Nah, hadirin, ya. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Kita umur 50 hidup capek. Bagaimana kita dakwah 950 tahun? Ya. Itu kaum Nabi Nuh bukan begini nih, bukan tekuk kuping. Kalau Nabi Nuh lewat, muka-mukanya ditutup sama bajunya. Diubah lihat gampang Nabi Nuh. Allahu Akbar. Tapi tiap hari diajakin, ya Allah. Nabi Muhammad setinggi-tingginya, ya, manusia yang bersabar. Kenapa? Musibah dari Nabi kecil sampai ya akhir hayatnya nggak pernah berhenti. Siapa orang yang lepas dari musibah? Ya, kita pengen enak di surga, cuma kita udah dapat musibah, ya gimana caranya?
Bagaimana caranya? Para sahabat, empat khulafaur rasyidin. Yang 3 meninggalnya dibunuh. Yang 1 yang nggak dibunuh tuh, yang meninggalnya sakit tuh Sayyidina Abu Bakar doang. Sayyidina Umar dibunuh sama Abu Lu'lu'. Sayyidina Utsman pembunuhnya sampai sekarang belum ketahuan. Ya, kalau dalam sejarah disebut pemuda laki-laki berambut pirang dari Mesir gitu doang. Sebab ketika itu ribuan rakyat demo ke rumah Sayyidina Utsman. Ya, hadirin sekalian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh, sama pengen bunuh. Siapa yang bunuh beliau? Namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam. Ini Abdurrahman ibnu Muljam malamnya tahajud hadir, siangnya puasa, hafal Quran, ngajinya rajin, baca Quran rajin. Cuman Sayyidina Ali dibunuh sama dia. Allah, alhamdulillah tadi. Tuh, itu yang disebut dengan Khawarij. Ya, Khawarij itu bagaimana ya? Udah deh, tekak doang yang gede itu kan. Lihat orang kafir semua, dia doang. Sampai Sayyidina Ali dikafir-kafirin, dihalalin darahnya. Alhamdulillah. Abdurrahman ibnu Muljam begitu profilnya Abdurrahman. Jangan Abdurrahman ibnu Muljam, teman-temannya sama ahli ibadah semua nih. Khalid. Jadi terus sampai para ulama, Imam Syafi'i bagaimana? Imam Bukhari, masya Allah kehidupannya. Ya, Imam Bukhari ulama luar biasa, diuber-uber sama kerajaan, pengen ditangkap, pengen dibunuh. Imam Buaiti dipukulin, dipenjara sampai meninggal dunia, syahid. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk sampai sakit-sakitan, penjara. Jadi orang-orang mulia dari dulu, masya Allah kehidupannya. Jadi kalau kita pengen yakni hidup nyaman, enak, hadirin, nggak pernah ada kesedihan, nggak pernah ada ujian, nggak pernah datang musibah. Dunia bukan tempatnya, bukan tempatnya. Dunia darul ibtila, negerinya ujian. Nah, akhirat darul jaza, negeri diberikan ganjaran balasan pahala dari apa yang kita amalkan. Begitu. Rasul kita nggak pernah senang deh hidup. Bukan itu doang. Kalau ada orang ngomong begitu dulu, sekali kita nasihat dan nggak mempadang, di ngomong begitu lagi, ngomong gila. Bukan itu doang. Ya Allah. Siapa orang yang ada ujian? Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kurangi kesenanganmu di dunia, nanti akan berkurang kesulitanmu di negeri akhirat nanti. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sama pernah ditanya sama anaknya, "Bah, kapan sih kita merasa nyaman, aman, tenang, tentram?" Karena kalau kaki kita udah melangkah ke surga. Masya Allah. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang ujian, ulus semuanya ujian. Ya, jadi demikian hadirin, orang mukmin ngadepin ujian tambah kokoh dia punya keimanan. Ya, untuk itu penting ya kita pahami daripada makna iradah, muridun, ya, maha berkehendaknya Allah. Kita segala macam kita udah upayakan, kalau dia kehendak Allah mau bilang apa? Nah, hadirin, ya. Ada saudara kita meninggal, sayang kita bersaudara kita, dia meninggal. Lagi kita anak-anak ini meninggal. Hati kita nangis, air mata kita taruh sebaskom deh. Hidup lagi kata saudara. Nah hidup gimana kita terima? Ya hadirin, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, kepedihan hati ini jangan khawatir. Ada memiliki pahala khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia sabar menghadapi ujian segala carut marut kehidupan dunia, kayak sekarang nih, kalau ada orang yakni ngeluh dulu, ya lagi corona begini, siapa juga susah. Ada yang kena dampaknya, semuanya sedikit banyaknya ngalamin, ya susah, aktivitas lah segala macam ini. Nah, kita ingat ya hadirin,
Kenapa? Kalau kita mau hitung-hitung, senang sama susah, kalau kita mau jujur, lebih banyak senangnya kita hidup di dunia. Cuman yang susah kita ingat, giliran senang kita lupa. Nggak bisa hitung aja, hitung deh. Kayak kena ban motor kita kena paku, ada sering kena paku, sebulan sekali ya kalau tentu. Sering aja itu, boleh jadi 3 bulan sekali ya kan? Kita bilang sering kena paku, padahal ya Allah. Kalau seminggu sekali kena paku sering namanya. Ya. Nah, jadi itulah ya. Tipikal manusia umumnya mudah melupakan nikmat, ya, mudah melupakan nikmat, akhirnya nggak bersyukur, tapi selalu diingat musibah. Jadi selalu menggerutu pada Tuhan. Jadi kalau udah kita memahami iradah, ini kehendak Allah, kuat kita. Kuat. Kenapa demikian? Karena kesedihan akan berkurang. Bahkan bisa hilang dengan apa? Dengan hati lapang, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ringan. Musibah kalau kita nggak bisa terima, kita tidak rela, kita tidak ridho, Masya Allah. Akhirnya hadirin, tangisan bisa jadi tertawa. Tangisan bisa jadi tertawa. Maksudnya Ustaz, ente lihat aja di pinggir jalan suka ada orang nyengir-nyengir. Dulu dia pernah bersedih dengan mendalam, saking kagak kuat nahan kepedihan, nyengir. Benar. Orang yang nyengir-nyengir sendirian kalau di jalanan dulunya kenapa? Sedih. Ya Allah, kagak kuat. Kosong kan? Nyengir. Magrum. Orang buat kacang itu magrum. Jadi magrum deh, nggak kuat. Tapi kok kita lapangin, Masya Allah. Nah, untuk hadirin penerimaan ujian dari Allah, unik kalau Nabi Muhammad bukan masalah yang dimudahin, diri Nabi yang dimudahin Allah. Apapun, ya, seberapa besar pun masalah musibah tetap tertampung oleh Nabi, karena diri Nabi dimudahkan Allah. Ayatnya, wa nuyassiruka lil yusra, wa nuyassiruka lil yusra. Nabi sebelum meminta, Allah udah karuniakan. Itu dia ayatnya, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami memudahkan dirimu. Kami mudahkan dirimu. Mudahkan diri Nabi untuk apa? Untuk menerima segalanya. Karena ujian sebagai Nabi ini, oh Masya Allah. Kalau Nabi Musa, nah maka kalau kita yang dibandingkan keutamaan, semua Nabi mulia. Semua Nabi mulia. Cuma memang ada punya tingkatan. Seperti dari 124.000 Nabi, ternyata cuma 313 yang jadi Rasul. Nggak semuanya jadi Rasul kan? Cuma 313. Dari 313 cuma 5 orang yang masuk ulul azmi. Ulul azmi itu yakni 5 nabi yang punya daya, ya, kekuatan dalam menghadapi ujian yang luar biasa. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi. Dari 5 ulul azmi terpilih Nabi Muhammad. Nah, maka dalam masalah menghadapi ujian hadirin, Nabi Musa mohon dulu, doa dulu, Allah berikan. Karena Nabi sebelum doa, Nabi Muhammad sebelum doa, Allah berikan. Kalau Nabi Musa doa dulu, kemudian Allah mudahkan urusan. Kalau Nabi Muhammad dirinya dimudahin, Nabi Musa urusannya dimudahin. Ayatnya hadirin sering kita baca. Kalau kita pengen belajar, sering kita baca. Kita pengen bicara, sering kita baca. Apa ayatnya? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri tadi. Wa yassirli amri, wa yassir. Yassir itu dari kata yassara yuyassiru taisiran. Yassir, mudahkan bagiku ya Allah. Amri, urusanku. Urusan yang dimudahin. Kalau Nabi Muhammad dirinya yang dimudahin. Mana lebih utama, urusannya apa dirinya? Diri. Kalau diri dia itu segala macam lewat. Kalau Nabi Musa
dirinya, dan itu pun ya Nabi Musa mendapatkan fadilah keutamaan dari Allah dengan melalui doa sebagai sababiahnya. Nabi Muhammad sebelum berdoa diberikan. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah. Ini hadirin ya. Jadi yakni kita tidak membedakan para nabi dalam hal penyampaian agama, i'tiqad, akidah, ya, kemuliaan, semuanya mulia, sama, semua punya ajaran, ya, cuman ada punya tingkatan dalam pemuliaan mereka tersebut. Demikian. Nah ini, jadi ya sifat qadirun yakni muridun, maha berkehendak Allah Subhanahu wa taala di sini. Kalau kita yakini hadirin, insyaallah ya, insyaallah kadang-kadang kita yakni suka terburu-buru orang ini. Ini ilmu kehidupan. Baik hadirin, kita mau mulai nih. Kita doa, kita mungkin sering terlintas di hati kita, ya Allah, belum dikabul-kabul kita punya doa. Lah, ud'uni astajib lakum. Allah la yukhliful mi'ad, enggak pernah menyalahi janji. Allah firmankan, janjiin, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah pada aku kabul. Astajib lakum. Cuman kita orangnya enggak sabaran. Haluan. Kita orang enggak sabaran. Ya. Pengennya ajalah, padahal dalam satu riwayat ya al-ta'anni minar rahman, al-ajala minasyaitan. Ya, at-ta'anni itu perlahan-lahan, itu dari ar-rahman, tergesa-gesa dari setan. Bukan kita lelet, bukan itu maknanya. Bukan kita mesti lelet, bukan. Maknanya kita mesti sabar kerjain apa-apa. Ya, contoh misalnya ada orang pengen kaya, cuman ngambil jalan pintas karena kalau kagak sabar miskin. Akhirnya apa? Piala tuyul. Itu namanya kagak sabar. Nah, ini dari setan begini baru. Nah, doa hadirin nggak ada yang kabul, puluh semua dikabul Tuhan. Cuman keadaan doa ada tiga. Keadaan doa ada tiga. Ini keadaan ini. Ini kita mesti paham nih. Ya, kalau kita paham, insya Allah tenang hati kita. Yang pertama, keadaan doa yang pertama, Allah kabul, Allah ijabah sesuai kita punya keinginan. Kita maunya di waktu dikabul. Apa yang kita mauin dapat, masya Allah. Ya, bentuk keadaan doa yang pertama nih. Allah kabulkan sesuai dengan keinginan hasrat hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kabul, cuman Allah pilih yang lebih baik dari apa yang kita minta. Aduh, pengen dapat ini. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belum ngeh kita, belum sadar kita. Entar kalau bertahun-tahun, iya Allah, iya. Untung kita kagak ini aneh. Oh, baru begitu kita ngomong. Tuh, baru tuh. Pas sudah lama baru kita sadar. Insya Allah, padahal kita dulu mintanya nih, dapetinnya. Ternyata hikmahnya ya ini. Yang kedua, Allah pilihan yang lebih baik. Mana lebih baik? Pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah pasti. Pilihan Allah yang paling baik. Ya. Jadi ada satu syair pujangga menyatakan, kam min yaumin baqaitu fihi walamma walla baqaitu alaihi. Berapa lama hari-hari berlalu aku menangisinya, tapi ketika berlalu masa yang sangat panjang aku pun menangisinya pula. Apa maknanya? Sebenarnya dulu aku nggak usah menangis dan bersedih berlebihan. Kenapa? Sekarang justru aku menangis. Kenapa? Ngapain dulu aku menangis? Jadi menangisi, mengapa dahulu aku menangis? Kenapa? Karena kesudahannya indah tiada terkira. Ya, ternyata rasa pahit, getir, susah, sengsara di masa lalu menambah kekuatan mentalitas kita di masa depan. Orang hadirin yang jadi punya yakni kekuatan mental luar biasa, ya, di usia dewasa itu rata-rata kecilnya tuh ujian melulu. Tapi kalau kita kolokan dari kecil apa segala macam abah gitu melulu,
Dia dikit-dikit abang kita gitu jawabannya. Akhirnya lama-lama kita nggak kuat mental gini. Dia mau kagak mau lu ngalang lu. Nah, ini hadirin. Ya, ini yang kedua, pilihan Allah. Allah pilih. Allah kabulin. Allah kabulin, cuma dipilihkan kepada yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga hadirin, Allah kabul cuma ditangguhkan. Ditangguhkannya bisa jadi tetap di alam dunia, bisa jadi di hari akhirat nanti. Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah dari negeri Mekah ini seorang rasul dari kaum mereka. Utuslah dari Mekah ini, dari kota Mekah ini seorang rasul. Ini yang doa Nabi Ibrahim. Pertanyaan, Nabi yang dari kota Mekah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim jarak sama Nabi Muhammad 3000 tahun. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad 3000 tahun. Nabi Musa sama Nabi Muhammad 1800. Nabi Allah Ismail sama Nabi Muhammad 2500. Nabi Ibrahim 3000 tahun kira-kira jarakan Nabi Muhammad. Berarti 3000 tahun kemudian doa Nabi Ibrahim baru wujud dalam kenyataan. Kalau kita enggak, ya Allah pokoknya besok ya Allah jangan sampai kagak ya. Kita doa kita. Ya Allah saya udah capek meminta ya Allah. Coba ini bayangin. Kenapa enggak sabaran kita? Kita nggak sabar, pokoknya besok ya Allah. Allah diatur-atur. Kita yang diatur, Allah yang maha mengatur. Kita lupa Allah yang maha mengatur. Ya Allah. Nahnu mas'ul, Allah sa'il. Jangan terbalik. Ya, Allah nggak ditanya tentang perbuatannya, kita yang ditanya. Tuh. Nah, Allah yang ngatur, kita yang diatur nih, yang diatur yang ngatur. Ya. Seandainya di dunia belum terwujud nih hadirin, misalkan terus sampai kiamat belum nyata itu apa yang kita minta, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Nanti di surga hadirin dalam satu riwayat ada begini nih ceritanya. Ya Allah banyak benar nih pahala, catatan pahala banyak. Ini pahala apaan? Ternyata pahala dari doa yang dipanjatkan menjadi suatu catatan amalan kebaikan. Sampai itu orang berkata, aduh aturan doa yang dulu saya panjatkan jangan dikabulin dulu, sekarang aja. Sampai begitunya tuh. Masya Allah. Jadi doalah. Kenapa? Doa mukhul ibadah. Intinya ibadah. Ini doa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Dia dekat dalam pengertian Allah Maha mengetahui. Sebelum kita doa, dia tahu kita mau minta apa. Jadi doa-doa aja. Saya sampaikan qasidah dari Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya. Qad kafani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihari syahidun li biftiqari. Qad kafani 'ilmu rabbi, sungguh cukup pengetahuan Tuhanku. Ya, qad kafani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, dari permohonan dan ikhtiarku dan usahaku. Fadu'ali wa ikhtiyari, ya. Fadu'ai wa ibtihari, maka doaku dan jeritan hatiku syahidun li biftiqari, merupakan saksi fakirnya aku, miskinnya aku, berhajatnya aku kepada rahmat Tuhanku. Jadi kalau kita doa hadirin, itu bukti kita tuh fakir, kita miskin,
Kita mengharap betul akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tidak berdoa. Doa banyakin. Doa melulu biarin. Allah demen. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah enggak demen. Allah tidak suka kalau kita enggak berdoa. Kalau kita enggak meminta, Allah enggak suka. Tapi kalau manusia diminta melulu dia kagak demen. Sekali, 2 kali dikasih, 3 kali biasaan. udah berkali-kali. Umumnya nggak semua orang, ya. Umumnya, tapi Allah diminta dulu, masya Allah. Ya, ini hadirin sekalian. Jadi itu makna daripada murid, ya, yakni maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah maha berkehendak. Allah bebas, ya. Allah yang memiliki segalanya. Jadi kita serahkan ini segalanya kepada Allah. Ya, jangan khawatir, hadirin, Allah itu maha baik. Tidak akan pernah menghendaki hambanya kecuali yang baik. Kalau ada orang sesat, kalau ada orang yakni diceburin ke neraka, ini bukan Allah zalim sama hambanya, hadirin. Dia yang mau. Ya, udah tahu yang ciptakan alam semesta semuanya Allah. Ngapain disembah yang lain? Kayak sholat kalau dikata berat, hadirin, ya Allah, masa nikmat mau ibadat ogah bagaimana? Nikmat mau ibadah kita ogah, coba. Bicara sholat cuma 5 waktu, hadirin. Sekali sholat taruh 10 menit, 5 kali baru 50 menit, 5 kali baru 50 menit. Waktu dikasih sama Allah berapa lama? 24 jam. 24 jam deh, nggak habis sejam deh. Nggak habis sejam. Masih ogah juga sembahyang, bagaimana? Ya Allah, ya. Kalau cari duit, dia lupa cari duit, sampai tinggal sholat dia lupa. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Bagaimana mungkin? Kita kepengen rezekinya, cuma menyembahnya kita enggak. Ya hadirin, ya. Jadi yang boleh hal itulah, maka yang disebut kemusyrikan menyekutukan Allah itu dosa yang terbesar dan tak terampuni. Nah, jadi saya kira cukup ya sampai mulai itu. Allah Maha berkehendak. Mungkin kita bisa buka pertanyaan. Silakan. Satu atau 2 pertanyaan. Ya. Kalau tidak deh kita tutup. Ya. Ya silakan. Mengenai doa tadi. Nah. Ada berdoa tiap hari. Nah. Lumayan banyak. Tapi tiap hari itu aja ulang-ulang terus tiap hari. Ya. Bagus. Itu aja. Jadi misalnya nih, kalau kita cuman bisa doanya Robbil Firli atau Robbana, itu aja. Sebenarnya hadirin, kalau kita baca doa Robbana Atina, itu semuanya masuk. Semuanya masuk. Robbana, ya Tuhan kami. Atina. Enggak pakai ya Robbana, pakai Robbana lagi. Itu menyatakan kedekatan. Kalau ya itu menandakan jauh. Ini Robbana dekat berarti. Robbana Atina, ya Tuhan kami, berikanlah karuniakan pada kami fid dunya hasanah, kebajikan di dalam ya dunia, dalam kehidupan dunia kebajikan, dan kebajikan pula di alam akhirat. Yang namanya kebajikan yang disebut hasanah, hadirin, anak soleh hasanah, harta halal hasanah, badan sehat hasanah, masuk semua ke situ. Masuk semua ke situ. Akhirat hasanah, ini selamat, terhindar, nggak pakai mampir kita ke neraka, hasanah. Ya, terakhirnya tetap wakina ada benar, peliharalah kami dari siksa api neraka. Ditegasin lagi tuh. Ya sebenarnya pada kalimat sebelumnya udah disebut. Ya, ini lebih menguatkan lagi. Jadi Robbana Atina sebenarnya udah mencakup. Kok kita cuma doa doang, kerauk semua. Nah, maka paling bagus ya kalau memang secara bahasa Arabnya kita nggak tahu, ada doa yang buat Nabi pakai bahasa hati. Minta apa? Pakai hati kita. Ya tentu kalau pakai hati bahasanya bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, ngomong apa kita minta apa kita mau minta ya Allah. Nah cuman pakai adab tuh, jangan pokoknya besok ya Allah. Jangan pakai begitu. Iya apalagi. Jadi mesti pakai adab, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
ya Ghafur, ya Tawwab, disebut seru Allah dengan nama-nama Asmaul Husnanya, seru. Nah ini, jadi kalau antum mau tambahin, ya tutup dengan sebelum Rabbana. Jadi ada riwayat di Al-Azkar, sahabat kalau lagi pada ngumpul doanya rame-rame. Orang kalau yang menyatakan doa rame-rame bid'ah, suruh baca kitab banyak-banyak. Masih ngeyel juga dibilangin, udah nanti kalau di sembahyang jamaah apa maghrib, apa isya, apa subuh, nanti pas imam udah baca waladhdallin, jangan baca amin. Yang menyatakan orang yang ngomong doa bersama itu bid'ah, nanti kalau imam waladhdallin jangan baca amin. Sebab amin maknanya apa? Kabulkanlah permohonan kami. Kalau dibaca bareng-bareng namanya apa? Doa bareng-bareng. Nah di sholat aja diajarin, ya Allah. Kuat gak tuh dalilnya? Itu sholat tadi inti ngapain baca amin? Gitu, ya. Apa tuh doa sama-sama? Lah tadi inti ngapain baca amin? Ini hadirin. Nah kalau kita kompet sebenarnya banyak. Nah hadirin, itu yang paling kelihatan aja dia begini. Yang paling kelihatan. Nah jadi kesimpulannya nggak masalah itu juga, ya. Nah kalau kita mau tutup, Ismul A'zam itu banyak riwayat. Di antara riwayat tentang Ismul A'zam, kalau kita baca Ismul A'zam di akhir doa kita, Allah ijabah. Di antaranya adalah yang dalam satu riwayat yang disebut Ismul A'zam seperti yakni ayat berikut ini. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa dari Nabi Allah Yunus saat di perut ikan. Di perut ikan 3 kegelapan bertindih-tindih, 3 kegelapan. Kenapa 3 kegelapan? Dalam perut ikan itu gelap, di dasar lautan gelap, tengah malam lagi, masya Allah, gelapnya kayak gimana tuh? Dalam perut ikan, di dasar lautan, tengah malam, doa gitu, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pendek itu ayatnya, itu ya. Selipin gitu. Habis doa pakai bahasa Indonesia nih, kita mau mohon semua pada Allah. Ya Allah, mau anak pengen gimana? Anak supaya bagaimana? Mohon minta pada Allah. Rezeki kayak gimana? Mohon minta pada Allah. Ujungnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa adab dalam doa awal dan akhir, jangan lupa istighfar, minta ampun dulu, minta ampun, puji dulu, puji. Berarti hamdalah, habis puji Allah baru selawat dulu sama nabinya. Adab ini kita diajarin. Dan ini ada dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini Al-Imam An-Nawawi siapa orang yang mengakui keilmuannya? Allahu Akbar. Al-Majmu' Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Kan semua itu dibaca jutaan manusia itu sampai saat ini. Ya, hadirin sekalian. Jadi ya demikian hadirin sekalian. Ya. Jadi sebagai adab istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirobbilalamin, ya, salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling kurang segitu. Mau panjangin silahkan. Baru minta begitu. Jangan langsung minta. Gak apa-apa sih. Cuman mohon maaf tamsil ini datang begitu dong. Kan kalau udah mohon maaf gitu. Kami kemari. Ibarat deh ada kata-kata apa ya? Pendahuluan lah kondiman produksi ya. Iya, enggak datang bagi duit. Bukan gitu kali. Kalau kita perlu. Nah, inilah hadirin sekalian. Jadi adab-adab dalam berdoa ya. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan segala doa dan permintaan kita. Semoga dengan doa-doa tersebut Allah taala ijabah. Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang baik yang mengamalkan amalan-amalan yang baik sehingga kita ditutup Allah dalam kebaikan, dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.